Tren Blockchain 2024. Teknologi baru yang wajib kamu tahu. Yo, apa kabar teman-teman? Ahmad Arsitek kembali lagi dengan video baru. Hari ini kita akan membahas masa depan. Kita akan membahas tren terbesar untuk tahun 2024. Ini bukan cuma sekedar istilah keren, kita bicara tentang teknologi nyata yang akan mengubah cara kerja segalanya. Mulai dari keuangan, game, hingga cara kita membuktikan identitas online. Kita akan membahas ZK Rollups, modular blockchain, identitas terdesentralisasi, tokenisasi aset, dan bahkan bagaimana AI akan berperan. Tonton sampai habis ya, karena kalian nggak mau ketinggalan info ini. Oke, pertama, mari kita bahas ZK Rollups. ZK Rollups adalah salah satu solusi paling inovatif untuk mengatasi masalah skalabilitas di blockchain. Kalian tahu kan, kadang-kadang blockchain terasa agak macet? Seperti ketika terlalu banyak mobil di jalan raya, transaksi di blockchain bisa melambat. Seperti masuk jalan tol saat jam sibuk. Disinilah peran ZK Rollups. Mereka membantu mengurangi kemacetan ini dengan cara yang sangat efisien. Bayangkan jalur terpisah yang sejajar dengan jalan tol utama blockchain. Jalur ini memungkinkan lebih banyak mobil untuk bergerak dengan cepat tanpa mengganggu lalu lintas utama. Itulah intinya solusi layer 2 seperti ZK Rollups. Mereka bekerja di luar rantai utama, tetapi tetap terhubung erat dengannya. Ia menangani banyak transaksi di luar rantai utama, menggabungkannya, lalu mengirimkan satu bukti tunggal yang rapi kembali ke rantai utama. Ini seperti mengumpulkan semua mobil di jalur terpisah dan kemudian mengirimkan satu laporan ke jalan tol utama. Ini berarti transaksi lebih cepat, biaya jauh lebih murah, dan pengalaman pengguna yang jauh lebih lancar. Bayangkan bisa melakukan transaksi dalam hitungan detik, dengan biaya yang sangat rendah. Ethereum sudah menggunakan ZK Rollups, dan percayalah, ini baru permulaan. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan blockchain. Kita akan melihat teknologi ini meledak di DeFi, game, dan banyak aplikasi lainnya di tahun 2024. Bayangkan dunia di mana semua aplikasi blockchain berjalan dengan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selanjutnya, ada modular blockchain dan disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Modular blockchain adalah konsep yang mengubah cara kita memandang teknologi blockchain. Alih-alih memiliki satu rantai besar yang melakukan semuanya, kita bisa memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terspesialisasi. Ini seperti membangun dengan balok Lego, di mana setiap balok memiliki fungsi spesifik dan dapat digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dan lebih kompleks. Anggap blockchain tradisional seperti pisau lipat serbaguna. Ia mencoba melakukan semuanya, konsensus, eksekusi, ketersediaan data, semuanya. Namun, seperti pisau lipat yang memiliki banyak alat, ia tidak selalu efisien dalam setiap tugasnya. Setiap fungsi harus berbagi sumber daya yang sama, yang bisa menyebabkan kemacetan dan inefisiensi. Tapi bagaimana jika kita bisa memecah fungsi-fungsi itu menjadi modul-modul terpisah yang terspesialisasi? Dengan cara ini, setiap modul dapat dioptimalkan untuk tugas tertentu, meningkatkan efisiensi dan kinerja secara keseluruhan. Misalnya, satu modul bisa fokus pada konsensus, sementara modul lain menangani eksekusi transaksi, dan modul lainnya mengurus ketersediaan data. Itulah ide di balik modular blockchain. Dengan memisahkan fungsi-fungsi ini, kita bisa menciptakan sistem yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Ini membuka pintu untuk inovasi yang lebih besar dan memungkinkan pengembang untuk membangun solusi yang lebih canggih dan efisien. Proyek seperti Celestia dan Polygon 2.0 memimpin di sini. Mereka adalah contoh nyata dari bagaimana modular blockchain dapat diterapkan dalam dunia nyata. Celestia misalnya, fokus pada menyediakan lapisan konsensus dan data yang dapat digunakan oleh blockchain lain. Sementara Polygon 2.0 menawarkan solusi skalabilitas yang dapat diintegrasikan dengan berbagai blockchain. Mereka menciptakan blok-blok bangunan ini yang kemudian dapat digunakan pengembang untuk membuat blockchain khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Ini memungkinkan pengembang untuk fokus pada inovasi tanpa harus khawatir tentang keterbatasan infrastruktur. Ini berarti lebih banyak skalabilitas, lebih banyak fleksibilitas, dan lebih banyak inovasi. Dengan modular blockchain, kita bisa menciptakan solusi yang lebih efisien dan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang.
2024 akan menjadi tahun di mana kita melihat modular blockchain benar-benar mulai bersinar. Dengan semakin banyak proyek yang mengadopsi pendekatan ini, kita bisa mengharapkan lonjakan inovasi dan efisiensi dalam dunia blockchain. Masa depan blockchain terlihat lebih cerah dan lebih modular dari sebelumnya. Bab 3, identitas terdesentralisasi mengambil kembali kendali data kita. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang memengaruhi kita semua, identitas digital kita. Di era digital ini, hampir setiap aspek kehidupan kita terhubung dengan identitas digital kita. Dari media sosial hingga perbankan online, identitas digital kita adalah kunci untuk mengakses berbagai layanan dan platform. Saat ini, keadaannya agak kacau. Data kita tersebar di berbagai platform, dan seringkali kita tidak tahu siapa yang memiliki akses ke informasi pribadi kita. Ini menciptakan situasi di mana data kita rentan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Perusahaan besar mengumpulkan data kita, dan kita tidak punya banyak kendali atasnya. Mereka menggunakan data ini untuk berbagai tujuan, mulai dari iklan yang ditargetkan hingga analisis perilaku. Ini membuat kita merasa kehilangan kendali atas informasi pribadi kita. Tapi dengan identitas terdesentralisasi atau DID, kita bisa mengubah keadaan. DID memungkinkan kita untuk memiliki kendali penuh atas identitas digital kita. Dengan teknologi ini, kita bisa menyimpan dan mengelola data kita sendiri tanpa harus bergantung pada pihak ketiga. Bayangkan memiliki paspor digital yang kita kendalikan. Paspor ini tidak hanya aman, tetapi juga memberi kita kebebasan untuk memutuskan informasi apa yang ingin kita bagikan dan dengan siapa. Ini adalah langkah besar menuju privasi dan keamanan data yang lebih baik. Kita yang memutuskan informasi apa yang akan dibagikan dan dengan siapa. Ini berarti kita bisa lebih selektif dalam berbagi data, hanya memberikan informasi yang benar-benar diperlukan untuk layanan tertentu. Ini juga mengurangi risiko data kita disalahgunakan. Tidak perlu lagi menyerahkan seluruh kehidupan online kita hanya untuk membuat akun. Dengan DID, kita bisa membuat akun dengan aman tanpa harus memberikan informasi pribadi yang berlebihan. Ini membuat proses pendaftaran lebih cepat dan lebih aman. Proyek seperti Microsoft Entra dan Ion sudah membangun masa depan ini, menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem identitas yang lebih aman dan terdesentralisasi. Ini adalah langkah besar menuju masa depan, di mana kita memiliki kendali penuh atas data kita. Dan pada tahun 2024, kita akan melihat DID mulai merevolusi segalanya, mulai dari perawatan kesehatan hingga keuangan hingga media sosial. Teknologi ini akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital, memberikan kita lebih banyak kendali dan keamanan, mulai dari perawatan kesehatan hingga keuangan hingga media sosial. Dengan DID, kita bisa yakin bahwa data kita aman dan hanya digunakan untuk tujuan yang kita setujui. Ini adalah masa depan yang lebih cerah untuk privasi dan keamanan data. Sudah saatnya kita mengambil kembali kendali atas data kita, bukan? Dengan DID, kita memiliki alat untuk melakukannya. Mari kita bergerak menuju masa depan di mana kita memiliki kendali penuh atas identitas digital kita dan memastikan bahwa data kita aman dan terlindungi. Bab 4, tokenisasi aset membuka nilai satu token sekaligus. Baiklah, mari kita bicara tentang aset dunia nyata. Kalian tahu hal-hal seperti real estate, seni, bahkan komoditas. Bagaimana jika kita bisa membuka nilai yang terikat dalam aset ini dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang? Itulah kekuatan tokenisasi aset. Bayangkan bisa memiliki sebagian gedung pencakar langit atau lukisan mahakarya semua melalui kekuatan blockchain. Platform seperti Realty sudah melakukan ini, membuat investasi lebih inklusif dan transparan. Dan pada tahun 2024, ini hanya akan menjadi lebih besar. Kita berbicara tentang kepemilikan sebagian, perdagangan yang lebih mudah, dan dunia baru, peluang investasi. Bab 5, blockchain dan AI, sinergi yang kuat untuk masa depan. Terakhir, mari kita bicara tentang pasangan kekuatan utama, blockchain dan AI. Kedua teknologi ini mungkin tampak berbeda, tetapi sebenarnya saling melengkapi dengan sempurna. AI dapat membantu blockchain memproses data dengan lebih efisien, sementara blockchain dapat memberikan keamanan dan transparansi yang dibutuhkan AI untuk berkembang. Bayangkan algoritma AI menganalisis data medis di blockchain, memastikan privasi dan akurasi. Atau rantai pasokan yang didukung AI dilakak di blockchain untuk transparansi tertinggi.
Inilah masa depan, dan pada tahun 2024, kita akan melihat kolaborasi ini membuka beberapa kemungkinan yang benar menakjubkan. Outro masa depan terdesentralisasi. Jadi begitulah teman-teman. 5 tren blockchain besar yang akan membentuk kembali dunia pada tahun 2024 dan seterusnya. ZK Rollups membuat transaksi lebih cepat dan lebih murah. Modular blockchain memberi pengembang lebih banyak kekuatan dari sebelumnya. Identitas terdesentralisasi menempatkan kita kembali mengendalikan data kita. Tokenisasi aset membuka nilai triliunan, dan blockchain serta AI bekerja sama untuk masa depan yang lebih cerah. Tren mana yang paling kalian nantikan? Beritahu saya di kolom komentar. Dan seperti biasa, pastikan kalian menekan tombol suka, berlangganan channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam damai.